Direktur baru yang diturunkan dari perusahaan, Liu Ruyan, adalah cinta pertamaku yang kubujuk dengan sebotol air mineral. Di lokasi wawancara, dia melihat riwayat hidupku dengan satu pernikahan dan dua anak, lalu tertawa dingin dan menyiramku dengan kopi. Aku benar-benar bingung. Aku tidak menyangka reuni kami akan seperti ini, apalagi dia adalah pewawancara yang berkuasa, sementara aku adalah pelamar yang memohon pekerjaan darinya. Dia duduk di tengah meja panjang, mengenakan setelan hitam, rambutnya disisir rapi. Matanya menatapku seperti lampu sorot tanpa jeda. Seolah-olah aku orang asing sama sekali. Kepalaku berdengung. 3 tahun lalu, dia menatapku seperti ini, dengan seragam sekolah dan mata merah. Shen Qingzu, kau akan menyesalinya. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Tidak pernah menoleh ke belakang. Sekarang dia menjadi direktur Liu. Dan aku, Shen Qingzu, sudah menganggur selama 3 bulan. Seorang pecundang yang hampir tidak bisa membayar sewa rumah, duduk tegak di depannya. Telapak tanganku berkeringat. Tuan Shen, tolong perkenalkan secara singkat pengalaman kerja Anda sebelumnya. Seorang pria berkacamata di sebelahnya bertanya dengan nada seperti menginterogasiku. Aku menarik napas dalam-dalam. Memaksakan diri untuk menatap mata pria itu dan tergagap mengucapkan kata-kata yang telah kusiapkan semalaman. Mataku terus-menerus melirik ke arahnya. Dia terus menunduk membaca riwayat hidupku. Kuku jarinya dicat dingin, mengetuk meja dengan ritmis. Setiap ketukan terasa seperti menusuk jantungku. Setelah aku selesai berbicara, ruangan hening sejenak. Dia akhirnya mengangkat kepalanya, melempar riwayat hidupku ke atas meja. Suaranya sedingin es. Periode 03 bulan, jelaskan alasan Anda meninggalkan pekerjaan terakhir Anda. Apakah itu pasif atau aktif? Riwayat hidup Anda. 1 pernikahan? Apakah ada rencana kehamilan dalam waktu dekat? Perusahaan tidak ingin menginvestasikan banyak sumber daya untuk melatih karyawan yang kemudian memengaruhi pekerjaan karena alasan keluarga. Setiap pertanyaan rasanya seperti pisau kecil yang menusuk luka saya, terutama yang terakhir, 1 pernikahan. Aku hampir tidak tahan ingin menatap matanya, ingin tahu apa maksudnya. Tidak ada rencana kehamilan. Aku memberanikan diri menjawab. Aku ingin mengatakan aku belum menikah, riwayat hidup itu ditulis sembarangan. Takut perusahaan merasa tidak stabil, dia tidak memberiku kesempatan, langsung memotong. Melihat orang di samping, Ji Bochang, bukankah departemenmu kekurangan orang yang bisa bepergian? Orang ini terlihat kuat, kalau tidak kamu coba saja. Ji Bochang itu tertawa canggung 2 kali. Membuatku bersemangat, Direktur Liu bercanda, tetap harus melihat kecocokan kemampuan profesional. Kecocokan bisa dipelajari perlahan. Liu Ruyan berdiri, menatapku dari atas. Kuncinya adalah sikap, Shen Qingzu, kan? Besok pagi jam 9, bawa dokumen, lapor ke bagian personalia. Masa percobaan 3 bulan, kalau performa buruk, kapan saja bisa dipecat. Setelah berkata, dia mengambil map dan pergi. Sepatu hak tinggi menginjak ubin. Nyaring, berkilau, 1 langkah. 1 langkah, keluar pintu, bahkan tidak melihatku lagi. Aku duduk di kursi, lama tidak bergerak, punggungku basah kuyup. Entah karena panas, aku memaksakan senyum yang lebih buruk dari tangisan. Dalam hati hanya satu pikiran, takdir macam apa ini, urusan masuk kerja diselesaikan dengan cepat. Aku ditugaskan ke Departemen Pemasaran Ji Bochang, di sudut paling belakang. Belum juga duduk panas, telepon internal berdering, Shen Qingzu. Datang ke kantorku sebentar, suara Liu Ruyan, dingin. Tanpa sedikit pun kehangatan, jantungku berdenyut, rekan di samping. Memberi tatapan kasihan, semoga beruntung sendiri, anak baru. Direktur Liu mengajar, siap, aku mengetuk pintu. Dia menghadap layar komputer, tutup pintu, aku menutup pintu dari belakang. Berdiri di sana, seperti anak SD yang dihukum berdiri, kantornya sangat besar. Dekorasinya gaya minimalis, sama seperti orangnya, sore ini ikut aku bertemu klien. Dia akhirnya mengangkat mata menatapku, melemparkan sebuah map, informasi. Kenali dalam setengah jam, kamu bertugas mencatat dan membawa tas, aku menerima map. Agak berani, Direktur Liu, hari ini hari pertama saya bekerja. Terus, dia mengangkat alisnya, perlukah saya mengajarimu? Cara menggunakan pena dan buku catatan? Bukan, keluar dan bersiaplah. Dia menunduk, tidak memedulikan saya lagi, saya memegang map. Menahan amarah, saya kembali ke kantor, di dalam map ada perusahaan klien. Data latar belakang, setumpuk tebal, saya menarik napas dalam-dalam. Memaksa diri saya untuk memahaminya, saya tidak boleh diremehkan oleh wanita ini. Sore harinya saya ikut dengannya di mobil perusahaan. Dia di kursi belakang, saya di kursi penumpang, tidak ada percakapan sepanjang jalan. Udara seperti membeku, bahkan sopir tidak berani bernapas keras, saya diam-diam mengamatinya melalui kaca spion. Dia menoleh ke arah jendela, sinar matahari mengenai bulu matanya, bagian bawah kepala sedikit samar. Lehernya sangat putih, garisnya indah, dulu saya paling suka menciumnya dari belakang.
Mengusap lehernya, dia selalu tertawa menghindar, berkata, "Sekarang, bahkan melihat sekilas saja terasa seperti kejahatan. Tempat bertemu klien adalah klub kelas atas, saya mengikutinya, berdiri di belakangnya." Dia berbicara dan tertawa dengan ramah, berbeda sekali dengan saat menghadapi saya, percaya diri. Anggun, mahir, saya bertugas menuangkan teh. Memberikan dokumen, berusaha keras mencatat setiap kata yang mereka ucapkan, jari-jarinya meluncur dengan cepat di tablet. Presiden babi itu, gemuk, matanya selalu tertuju pada Liu Ruyan. Direktur Liu muda dan berbakat, dan juga cantik, pasti menyenangkan bekerja sama. Sambil berkata begitu, dia ingin mengulurkan tangan untuk menepuk punggung tangan Liu Ruyan. Liu Ruyan diam-diam mengambil cangkir tehnya. Menghindarinya, Presiden babi terlalu memuji. "Mari kita diskusikan detail kontrak." Presiden babi itu tertawa gelap, lalu mengisi gelasnya lagi. "Hei, negosiasi bisnis? Yang terpenting adalah saling mengenal, Direktur Liu. Saya bersulang untuk Anda dengan gelas ini, Anda tidak bisa tidak memberi saya muka." Liu Ruyan sedikit mengerutkan kening. Sebenarnya dia tidak kuat minum. Dulu setengah gelas bir saja sudah membuat wajahnya memerah, otak saya terdorong. Aku berdiri. "Tuan Ju, Direktur Liu kami tidak nyaman." "Dokter, ibu rumah tangga tidak boleh minum. Yang ini, aku akan mewakilinya untukmu." Setelah selesai, aku mengambil gelas arak putih di depannya, dan meminumnya. "Habis, pedas." Direktur Liu minum. "Ada urusan apa denganmu?" Liu Ruyan berkata, suaranya datar. "Asistenku, orang baru tidak tahu aturan, Tuan Ju jangan tersinggung." Dia menatapku, tatapan itu, sebuah peringatan. Kemampuan terbaikku adalah memalsukan, demi membalikkan keadaan, sialan. Impulsif. Setelah susah payah menyelesaikan jamuan makan, mengantar klien. Hanya aku dan dia yang berdiri di depan klub, angin malam bertiup, alkohol naik. Aku sedikit tidak stabil. Dia tidak membantuku, hanya menatap dengan dingin. "Shen Qingzu, siapa yang menyuruhmu bertindak sendiri?" Aku menggosok pelipisku. "Aku tidak bisa melihatmu di tenggak minum. Kamu pikir kamu siapa? Urusanku. Bukan giliranmu, ingat identitasmu, kamu hanya seorang asisten. Lakukan saja urusanmu, lain kali seperti ini, langsung dipecat." Setelah dia selesai berbicara, dia mengulurkan tangan dan menghentikan taksi, lalu masuk sendiri. Tidak peduli padaku. Aku melihat lampu belakang taksi menghilang di jalan. Mulutku terasa pahit dan asam, entah karena minum atau karena hati yang sakit. Setelah malam itu, Liu Ruyan sepertinya semakin tidak menyukaiku. Bukan melempariku tumpukan dokumen yang tidak akan pernah selesai dirapikan, tetapi menyuruhku mengambil kopi, harus dari toko tertentu di pusat kota. Setidaknya 1 jam perjalanan pulang pergi. Rekan-rekan kerja melihat, aku mendapat perlakuan khusus. Mereka bergosip secara pribadi, bagaimana Shen Qingzu menyinggung Direktur Liu, siapa yang tahu. Mungkin dia tidak suka dipandang. Aku hanya bisa menahan, demi pekerjaan. Demi uang. Orang miskin tidak berhak marah. Jumat malam. Ada pesta departemen, katanya untuk menyambutku, tapi sebenarnya hanya alasan untuk makan dan minum. Lokasinya di kedai panggang, ramai dan penuh kehidupan. Ternyata Liu Ruyan juga datang. Begitu dia muncul, suasana langsung menjadi lebih kaku. Ji Bochang segera menyerahkan kursi utama. Dia terlihat santai saja, melepas jaketnya. Di dalamnya mengenakan kemeja sutra sederhana. Semuanya santai saja, hari ini kita tidak bicara soal pekerjaan. Setelah beberapa gelas anggur, suasana perlahan mencair. Semua orang mulai saling memberi salam hormat dengan minuman. Giliran saya mengangkat gelas anggur, berjalan ke arah Liu Ruyan. Hati saya berdebar kencang. "Direktur Liu, saya menghormati Anda dengan segelas ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan ini." Dia mengangkat pandangannya, menatap saya. Lalu menatap anggur di tangan saya. Tidak disentuh. Seluruh ruangan menjadi hening. Semua orang menatap kami. Saya memegang gelas, lengan saya hampir kaku. Setelah beberapa detik, dia akhirnya mengambil gelas anggur di depannya dan menyesapnya sedikit. Saya datang menyetir. Saya minum teh sebagai pengganti anggur. Saya segera meminum gelas saya sendiri. Rasanya pedas sampai saya meringis. Setelah duduk, seorang kolega di sebelah saya berbisik. "Hebat, Shen Qingzu. Direktur Liu baru kali ini menerima minuman dari orang lain." Saya tersenyum pahit. Ini namanya minum? Pesta selesai. Sekelompok orang berdiri di pinggir jalan menunggu kendaraan. Malam sudah larut. Angin sedikit dingin. Liu Ruyan berdiri tidak jauh, menelepon. Siluetnya terlihat agak rapuh. Saya bergerak tanpa sadar, berjalan mendekat, memberikan jaketnya yang tadi saya ambil secara refleks. "Pakailah." Dingin. Tangan yang menelepon itu terhenti. Dia melihat jaket itu, lalu melihat saya. Tidak menerimanya. Di matanya, ada tatapan yang familiar, penuh jarak. Lengan saya terulur di udara. Menariknya kembali terasa sayang, tidak menariknya juga terasa sayang.
Ada kolega di sebelah yang menggoda. Shen Qingzu sangat perhatian. Ya, hanya saja, begitu perhatian pada direktur. Liu Ruyan menutup teleponnya, menerima jaket itu, dan berkata dengan samar. Terima kasih. Suaranya sangat pelan, hampir hilang tertiup angin. Mobil tiba, dia masuk ke dalamnya tanpa melihatku lagi. 127 aku berdiri di tempat, melihat mobil menjauh, seolah-olah aroma samar parfum dari jaketnya masih tertinggal di tanganku. 128 rasanya sulit dijelaskan, seperti ada sesuatu yang menghalangi. 129 Senin pagi masuk kerja, aku menemukan sekotak parfum di mejaku. Kemasannya sangat halus. 130 terlihat jelas tidak murah, di sebelahnya ada kartu nama, tulisan tercetak bertuliskan cadangan. 131 tidak ada nama, tapi jantungku berdetak lebih cepat tanpa alasan. Ji Bochang lewat. 132 dia melihat kotak parfum itu, mendecakkan lidahnya 2 kali. Bagus. 133 nak, apakah Nona Liu tahu? Kuharap dia tahu. 134 tidak tahu. 135 berpura-puralah. Teruslah berpura-pura. Kapan Ji Bochang akan tahu? 136 seluruh perusahaan, hanya Nona Liu yang menggunakan parfum merek ini. Bekerjalah dengan baik. 137 mungkin ada kesempatan. Aku memegang kotak parfum itu, pikiranku bergejolak. 138 apa maksudnya ini? Memberi pukulan, lalu memberi gula? 139 perusahaan mendapat proyek besar. Semua orang lembur. Aku ditugaskan bersama Shen Qingzu 140 untuk menyelesaikan proposal akhir. Kami begadang 3 malam berturut-turut. Malam terakhir, 141 hanya kami berdua yang tersisa di kantor. Dia duduk di depan komputer, mengerutkan kening. 142 cahaya layar memantul di wajahnya, membuatnya tampak sedikit pucat. Aku keluar membuat 2 cangkir kopi. 143 aku memberinya 1. Istirahatlah. Dia tidak menolak. 144 dia mengambilnya, menggosok pelipisnya. Periksa data ini. 145 tidak boleh ada kesalahan. Aku mendekat untuk melihat layar, sangat dekat. 146 aku bisa mencium aroma samar dari rambutnya. Seperti dulu. 147 aku merasa sedikit linglung. Teringat masa kuliah, di perpustakaan. 148 kami juga sering seperti ini, kepala berdekatan sambil membaca buku. Saat dia menghadapi kesulitan, 149 dia akan secara naluriah menggoyangkan ujung penanya. Aku akan menertawakannya, lalu dia akan mencubit lenganku. 150 sudah cukup melihatnya? Aku berdiri di tempat, menyaksikan mobil pergi. Tanganku seolah masih menyimpan sisa. Aroma parfumnya yang samar. Perasaan yang sulit diungkapkan, sedikit menyesakan. Senin pagi masuk kerja, aku menemukan sekotak parfum di mejaku. Kemasannya sangat indah. Jelas tidak murah. Di sebelahnya tergeletak kartu nama dengan tulisan cetak. Tidak ada nama pengirimnya, tapi detak jantungku entah mengapa semakin cepat. Ji Bochang lewat. Dia melihat kotak parfum itu, mendecakkan lidah 2 kali. Lumayan. Nak, apakah Direktur Liu tahu? Kurasa dia tahu. Ah, tidak tahu. Berpura-pura saja. Teruslah berpura-pura. Kapan Ji Bochang tahu? Seluruh perusahaan hanya Nona Liu yang memakai parfum merek ini. Bekerjalah dengan baik. Mungkin ada harapan. Saat aku memegang kotak parfum itu, hatiku bergolak. Apa maksudnya ini? Memberi pukulan lalu sebungkah gula. Perusahaan mendapat proyek besar. Semua orang lembur. Aku ditugaskan bersama Shen Qingzu untuk menyelesaikan proposal akhir bersama. Kami begadang 3 malam berturut-turut. Malam terakhir. Hanya kami berdua yang tersisa di kantor. Dia duduk di depan komputer, mengerutkan kening. Cahaya layar menerpa wajahnya, membuatnya tampak sedikit pucat. Aku keluar untuk membuat 2 cangkir kopi. Kukirimkan dia 1 cangkir. Beristirahatlah sebentar. Dia tidak menolak. Mengambilnya, memijat pelipisnya. Periksa data ini. Tidak boleh salah. Aku mendekat untuk melihat layar. Sangat dekat. Aku bisa mencium aroma samar di rambutnya, sama seperti dulu. Aku sedikit linglung teringat masa kuliah, di perpustakaan. Kami sering begini, kepala bersentuhan sambil membaca buku, dia bertemu kesulitan. Menggerak-gerakan pena tanpa sadar saya tertawa padanya lalu dia mencubit lengan saya. Sudah cukup belum suaranya yang dingin menarik saya kembali ke kenyataan. Aku segera mundur, tapi dia sedikit panas, kepadaku. Maaf, keheningan kembali menyelimuti, hanya suara ketukan keyboard. Aku diam-diam menatapnya, dia terlihat sangat lelah, ada sedikit semu kebiruan di bawah matanya. Itu, aku memberanikan diri untuk berbicara, 3 tahun lalu. Dia memotongku, tidak ingin membicarakannya, nadanya sekasar batu. Aku menutup mulutku, tahu topik ini tabu, tapi api di hatiku. Terpendam selama 3 tahun, sungguh tidak nyaman, saat itu aku. Shen Qingzu, dia membungkuk di depan komputer, lalu berdiri. Menatapku dari atas, dadanya sedikit naik turun, sekarang jam kerja. Jika kau tidak bisa fokus,
Keluarlah, aku menatap matanya yang memerah. Di dalamnya tidak hanya kemarahan, sepertinya ada hal lain, rasa bersalah. Kesedihan, aku tidak bisa melihatnya dengan jelas. Baiklah. Pekerjaan, aku menarik napas dalam-dalam dan kembali ke tempat dudukku. Lanjutkan, Direktur Liu, larut malam. Kami tidak berbicara lagi, rencana akhirnya selesai, terkirim dengan sukses. Melihat punggungnya yang goyah, aku tidak bisa menahan diri untuk mengikutinya. Aku antar kau pulang ya. Kau tidak bisa mengemudi seperti ini, dia tidak menolak, mungkin dia benar-benar lelah. Di mobil, dia tertidur bersandar di jendela, napasnya sangat ringan. Alisnya masih sedikit berkerut, saat lampu merah, aku diam-diam menatapnya. Saat tertidur, dia kehilangan keanggunan biasanya, terlihat sedikit rapuh. Bibirnya sedikit terbuka, seperti anak kecil, tanpa sadar aku mengulurkan tangan. Ingin menyingkirkan rambut yang jatuh ke belakang telinganya saat hampir menyentuh. Dia bergerak sedikit, aku segera menarik tanganku, jantungku berdebar kencang. Dia tidak bangun, tapi mengubah posisi, bergumam sesuatu. Tidak terdengar jelas, sepertinya memanggil namaku, Shen Qingzu. Atau hanya ilusiku, kuantar dia ke depan rumahnya, lalu kubangunkan dia perlahan. Dia membuka matanya dengan mengantuk, melihat keluar, sudah sampai. Ya, dia mendorong pintu dan turun dari mobil, tidak mengatakan apa-apa. Dia berjalan terhuyung-huyung ke dalam gedung, aku melihat punggungnya, sampai dia menghilang di pintu lift. Pikiranku kacau, baru saja akan menyalakan mobil, ponselku berdering. Sebuah pesan WeChat, dikirim oleh Ruyan, proposal telah diunduh. Hati-hati di jalan, melihat kedua baris teks itu, aku terdiam lama. Ini pertama kalinya dalam 3 tahun dia mengirimiku pesan yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. Matahari terbit dari timur, cahaya keemasan masuk ke dalam mobil, tiba-tiba aku merasa. Rintangan ini sepertinya tidak begitu sulit untuk dilewati. Proyek selesai dengan sukses. Perusahaan mengadakan acara pembangunan tim, pergi ke resor pemandian air panas di pinggiran kota, bisa membawa keluarga. Aku hanya memikirkan diriku sendiri, di bus. Liu Ruyan adalah orang terakhir yang naik bus, dia mengenakan pakaian kasual hari ini, pakaian olahraga. Kuncir kuda, terlihat beberapa tahun lebih muda dari usia sebenarnya, seperti seorang mahasiswa. Saat dia naik bus, kabin yang tadinya ramai seketika menjadi lebih tenang. Ji Bochang menyapa dengan antusias, Direktur Liu, silakan duduk di depan. Kursinya sudah disiapkan untukmu. Dia mengangguk tipis, matanya menyapu gerbong. Dia duduk di kursi kosong di sebelahku, jantungku berdebar kencang, ternyata. Dia hanya melihat sekilas, lalu berjalan ke depan dan duduk di kursi yang sudah disiapkan. Aku menghela napas lega, namun ada sedikit kekecewaan yang tak terkatakan. Lingkungan resor itu bagus, dikelilingi gunung dan air. Saat waktu luang, aku malas mendaki gunung. Jadi aku berjalan-jalan sendirian di area pemandian air panas. Tanpa disangka, di tepi kolam. Luar ruangan yang jarang dikunjungi orang, aku bertemu dengannya lagi. Dia sedang duduk di atas batu di tepi kolam. Merendam kakinya, betisnya putih dan lurus, bergoyang-goyang di dalam air. Tidak ada orang lain di sampingnya, aku ragu-ragu apakah akan menghampirinya. Dia melihatku lebih dulu. Diam, tidak mengusirku, aku pun dengan muka tebal berjalan mendekat. 202 duduk 1 meter lebih jauh darinya, melepas sepatu, lalu merendam kaki ke dalam air. 203 suhu airnya pas sekali. Kebetulan sekali, Direktur Liu. 204 aku mencari-cari topik pembicaraan. Dia hanya menatap pegunungan di kejauhan. 205 dia hanya mendengus, lalu kembali diam, hanya terdengar suara angin berdesir di dedaunan bambu. 206 juga suara aliran air panas bumi. Aku diam-diam memandangi profilnya. Di tengah kabut uap air. 207 garis wajahnya agak kabur, melembut banyak. Sebenarnya. 208 aku tiba-tiba membuka suara. Suaranya sedikit serak. Setengah dari isi di daftar riwayat hidup itu bohong. 209 dia tidak menoleh, hanya gerakan merendam kakinya berhenti sejenak. Takut perusahaan menganggapku tua dan tidak stabil. 210 bohong, aku tidak mengaku. Itu urusanku apa? 211 dia akhirnya menoleh menatapku, tatapannya tenang tanpa riak. Saudaramu menikah. 212 aku tidak peduli. Percikan api yang baru saja muncul di hatiku, aku abaikan saja. 213 kembali padam. Aku menunduk, menatap jari-jari kakiku di dalam air. 214 namun, dia tiba-tiba kembali berbicara, nadanya tidak terbaca emosinya. 215 mendapatkan kesempatan kerja dengan cara menipu bukanlah hal yang mulia. Ini yang terakhir kali. 216 baiklah, bagaimanapun juga ini salahku. Setelah merendam sebentar, 217 dia berdiri, mengambil handuk di sampingnya dan mengeringkan kakinya. Aku mau ganti baju. 218 dia berbalik hendak pergi. Batu di bawah kakinya agak licin. Dia memakai sandal. 219 tidak seimbang, tiba-tiba tergelincir. 220 aku sigap,
Langsung mengulurkan tangan memeluk pinggangnya, menariknya kembali. 221 seluruh tubuhnya menubruk ke pelukanku. Hangat, membawa uap air yang basah. 222 juga aroma samar yang familiar itu. Waktu seolah berhenti. 223 tanganku masih melingkar di pinggangnya. Aku bisa merasakan kehangatan dan kelenturan kulitnya di balik pakaian. 224 napasnya menerpa leherku, agak panas. Kami berdua membeku. 225 dia mendorongku menjauh dengan wajah dingin. Wajahnya entah karena duduk 1 meter di sampingnya, juga melepas sepatu, merendam kakinya ke dalam air. Suhu airnya pas sekali. Benar-benar kebetulan, Direktur Liu. Aku hanya mencari topik pembicaraan. Dia memandang gunung di kejauhan. Dia mendengus. Keheningan kembali. Hanya suara angin yang menerpa bambu. Dan suara air panas mengalir. Aku diam-diam melihat profilnya, berkabut karena uap. Garis luarnya agak kabur, lebih lembut. Aku tiba-tiba berkata, suaraku agak serak. Kalimat di resume itu ditulis sembarangan. Dia tidak menoleh, hanya menghentikan gerakan merendam kakinya. Takut perusahaan menganggapku terlalu tua dan tidak stabil. Ditulis sembarangan. Aku tidak akan terburu-buru, apa hubungannya denganku? Dia akhirnya menoleh menatapku, matanya tenang tanpa riak, saudaramu menikah. Aku tidak peduli. Sedikit api yang baru muncul di hatiku, abaikan saja. Telah padam lagi. Aku menundukkan kepala, melihat jari kakiku di dalam air. Namun, dia tiba-tiba berbicara lagi, nadanya tidak terbaca dalam suara hujan. Mendapatkan kesempatan kerja dengan cara menipu bukanlah hal yang mulia, jangan terulang lagi. Baiklah, bagaimanapun juga ini salahku. Aku berendam sebentar. Dia berdiri, mengambil handuk di sebelahnya untuk mengeringkan kakinya. Aku akan berganti pakaian. Dia berbalik untuk pergi, kakinya tergelincir di batu di depannya. Dia memakai sandal. Dia kehilangan keseimbangan dan tiba-tiba terpeleset. Aku bereaksi cepat, mengulurkan tangan dan memeluk pinggangnya, menariknya kembali. Dia seluruhnya menubruk ke dalam pelukanku, hangat, beraroma uap air yang lembab. Dan aroma samar yang familiar itu, seolah waktu berhenti. Tanganku masih melingkari pinggangnya, aku bisa merasakan kehangatan dan kelembutan kulitnya. Napasnya berembus di leherku, terasa sedikit panas, kami berdua membeku. Dia mendorongku menjauh dengan dingin, aku tidak tahu apakah wajahnya memerah karena panas atau hal lain. Naik lapisan tipis merah di matanya ada momen absurd tapi segera digantikan oleh kejengkelan. Shen Qingzhu, aku tidak sengaja, aku cepat mengangkat tangan menyerah. Kau barusan akan terpeleset, dia menatapku dada naik turun. Akhirnya tidak berkata apa-apa mengambil handuk buru-buru pergi. Punggungnya agak tergesa, aku berdiri di tempat tapi tidak memberiku wajah bagus. Hanya murni atasan terhadap bawahan urusan bisnis sesekali bertemu di pantry. Dia akan segera mengangkat cangkir pergi seolah aku semacam virus sedikit di hatiku karena acara tim. Kontak yang tercipta perlahan mereda, mungkin aku terlalu banyak berpikir. Baginya selain atasan terhadap bawahan paling banter ditambah sedikit kebencian terhadap mantan. Tidak ada lagi. Sore ini aku ditugaskan oleh Ji Bochang untuk mengantar ke Liu Ruyan. Dokumen yang perlu ditandatangani, pintu kantornya tertutup, aku mengetuk. Tidak ada respon dari dalam. Sekretaris berkata Direktur Liu sedang menerima tamu penting. Memintaku menunggu, aku bersandar di dinding luar pintu menunggu sebentar. Pintu terbuka, yang keluar dulu adalah seorang pria berkaos motif bunga, rambut berminyak, wajah tampan. Wajah tidak senang. Direktur Liu, tolong pertimbangkan lagi. Bisakah kita negosiasi syarat? Liu Ruyan berdiri di pintu, wajahnya jelek sekali. Itu jenis dingin membekukan yang menahan amarah. Tuan Zhang, tidak perlu. Konsep kerja sama kita tidak cocok, silakan kembali antar tamu. Tuan Zhang itu mendengus melirikku pergi dengan kecewa. Aku memegang dokumen agak ragu apakah harus masuk sekarang. Liu Ruyan melihatku. Menarik napas dalam-dalam berusaha membuat nadanya datar. Ada apa? Dokumen yang dikirim Ji Bochang mendesak Anda untuk menandatangani. Masuk. Aku mengikutinya masuk kantor, menyerahkan dokumen. Dia mengambil pena. Tangan gemetar menandatangani beberapa kali, namanya tertulis miring-miring. Dia melempar pena dengan kesal, menggosok alisnya. Kau keluar dulu. Aku melihat wajahnya yang pucat dan sudut matanya yang sedikit memerah. Aku tidak bergerak. Kamu tidak apa-apa? Aku tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Aku menyuruhmu keluar. Dia tiba-tiba meninggikan suaranya. Suaranya sedikit tercekat, tak terlihat. Dia memalingkan wajahnya. Jangan lihat aku. Aku tidak pergi, malah melangkah maju 2 langkah. Siapa orang tadi? Dia mengganggumu? Itu bukan urusanmu. Dia berbalik lagi. Matanya merah seperti kelinci, menatapku tajam. Shen Qingzhu, urusanku tidak perlu kau campuri. Keluar. Melihatnya seperti ini, kemarahan tak bernama dalam hatiku langsung menyala. Bukan karena marah, tapi karena kasihan dan rasa tertekan. Mengapa dia selalu membungkus dirinya begitu erat? Mengapa dia selalu harus menanggung semuanya sendirian? Pikiran saya terburu-buru, saya melangkah maju. Menangkap pergelangan tangannya. Dingin, sangat dingin. Dia terkejut dan meronta. Apa yang kau lakukan?
Lepaskan. Aku langsung memanggil namanya dan masih begitu galak. Gerakan Meronta berhenti. Matanya terbelalak lebar, menatapku. Air mata menggenang di matanya, siap jatuh tapi belum jatuh. Dia membuka mulutnya. Suaranya serak. Dia adalah putra mitra bisnis ayahku. Dia ingin mendapatkan proyek melaluiku. Aku tidak setuju, lalu dia mengatakan hal-hal yang tidak menyenangkan. Apa yang dia katakan? Dia berkata, dia bilang aku tidak tahu malu, sok suci, dan mengungkit masa lalu. Suaranya semakin rendah, penuh keluhan. Hatiku berdenyut. Masa lalu, tidak lebih dari masalah putus kami yang menyebalkan. Pasti bukan hal baik. Aku mengumpat. Amarahku semakin besar. Bajingan, air mata tiba-tiba bergulir dari matanya, satu persatu. Tanpa suara, aku tiba-tiba panik. Jangan menangis. Aku melepaskan pergelangan tangannya, sibuk mencari tisu. Tapi dia tiba-tiba menerjang maju. Dahinya menempel di dadaku, ringan, seperti bulu yang jatuh. Seluruh tubuhku seketika menegang, darah seakan mengalir ke kepala, dia tidak menangis keras. Hanya bahunya yang sedikit gemetar, air mata hangat membasahi kain kemeja di dadaku. Tidak apa-apa, hiburku dengan suara serak, tidak apa-apa. Kantor sangat sunyi, hanya terdengar isak tangisnya yang tertahan dan halus. Dan detak jantungku yang gelisah. Setelah entah berapa lama, dia perlahan menjadi tenang. Dia melepaskan diri dari pelukanku, berbalik, membelakangiku. Dia menyeka kacamatanya dengan sapu tangan. Letakkan berkasnya di sini, kau boleh keluar sekarang. Suaranya masih sedikit sengau, tapi sudah kembali tenang seperti biasa. Baik. Aku masih sedikit bingung, meletakkan berkas di atas meja dalam sekejap, dan berjalan ke pintu. Aku tidak bisa menahan diri untuk menoleh ke arahnya, dia berdiri di dekat jendela, punggungnya tampak kurus dan kesepian. Sinar matahari mengelilinginya, melapisi dengan lapisan emas yang kabur. Liu Ruyan. Aku memanggilnya, aku masih melayang. Bagian dada yang basah oleh air mata. Terasa dingin, namun juga seperti terbakar. Sialan, barusan aku memeluknya. Dia menangis di pelukanku, kembali ke tempat dudukku, aku tidak bisa tenang setengah hari. Pikiranku dipenuhi gambaran matanya yang memerah, dahinya menempel di dadaku. Orang yang begitu teguh. Menangis di hadapanku, perasaan ini lebih menyakitkan daripada 1000 tusukan. Sialan, membuat dada terasa sesak. Sore harinya, aku mengiriminya pesan WeChat. Sudah lebih baik, setelah lama menunggu, sampai aku mengira dia tidak akan membalas. Ponselku baru bergetar. Ya, hanya satu kata. Aku tertawa bodoh menatap layar untuk waktu yang lama. Saat pulang kerja, aku berjalan perlahan, yang terakhir keluar. Karena dorongan hati yang aneh, aku berputar ke arah kantornya, pintunya tertutup, lampunya mati. Dia sudah pergi lama. Aku merasa sedikit hampa, dan merasa konyol. Mengharapkan apa? Saat tiba di bawah gedung perusahaan, aku melihat hujan. Hujannya cukup deras. Aku tidak membawa payung, sedang memikirkan apakah akan bergegas ke stasiun kereta bawah tanah. Tetap sama seperti sebelumnya, menoleh dan melihat orang berdiri di halte di sampingnya. Itu Liu Ruyan, dia juga belum pergi, menatap tirai hujan dengan linglung. Aku ragu sejenak, berjalan mendekat, tidak membawa payung. Dia tampak terkejut, melihatku, matanya berkedip. Ya, aku juga tidak membawa, aku berdiri di sampingnya. Berjarak setengah meter, udara penuh dengan bau tanah basah, dan aroma samar darinya. Setelah hening sejenak, aku melepas jaket, mengangkatnya di atas kepala. Baiklah, stasiun kereta bawah tanah tidak jauh, basah kuyup mudah masuk angin. Dia melihatku, lalu melihat jaket yang kuangkat, tidak bergerak. Aku merasa sedikit canggung, merasa bodoh lagi, baru saja ingin menurunkan lengan. Dia tiba-tiba melangkah maju, masuk ke bawah jaketku, ayo pergi. Suaranya sangat rendah, hampir tertutup suara hujan, aku terdiam sedetik. Cepat buka jaketnya, menutupi kami berdua, ruangannya sangat sempit. Dia hampir menempel padaku, lengan kami sesekali bersentuhan, rambutnya menyapu wajahku. Sedikit geli, kami berlari ke dalam hujan, tidak berlari terlalu cepat. Tapi jantungku berdebar kencang, air hujan berderai menghantam jaket, seolah di dunia ini hanya tersisa. Suara langkah kaki dan napas kami berdua, berlari ke pintu masuk stasiun kereta bawah tanah, kami berdua basah kuyup setengah badan. Tapi tidak terlalu buruk, aku menyimpan jaketku yang basah kuyup, sedikit terengah-engah. Dia merapikan rambutnya yang basah kuyup di dahinya, pipinya sedikit memerah, entah karena berlari. Atau hal lain, terima kasih, katanya. Tidak masalah, aku melihat ke bawah, kereta bawah tanah datang. Arah kami berbeda, dia berjalan ke peron lain, berjalan beberapa langkah. Menoleh menatapku, tidak berkata apa-apa, hanya melihat. Lalu berbalik masuk ke dalam gerbong, pintu tertutup, dan pergi. Aku berdiri di tempat, melihat terowongan tempat kereta menghilang, percikan api di hatiku.
Seolah diterangi angin lagi hari berikutnya masuk kerja. Semuanya seperti biasa. Liu Ruyan tetap menjadi atasan yang dingin tapi aku selalu merasa ada sesuatu yang berbeda. Saat dia menyuruhku melakukan sesuatu, nadanya tidak begitu dingin lagi. Sesekali mata kami bertemu. Dia akan memalingkan muka lebih dulu, tapi tidak secepat biasanya. Makan siang di kantin. Aku membawa nampan makananku, melihatnya duduk sendirian di meja kecil, ragu-ragu selama 3 detik. Aku berjalan menghampirinya, ada orang di sini, dia mendongak melihatku. Sedikit terkejut, lalu menggeleng pelan, aku duduk. Menunduk makan, suasana agak canggung yang halus, kemarin. Terima kasih, katanya tiba-tiba dengan suara pelan. Ah, tidak masalah, hanya membantu, kataku cepat. Hening lagi, lalu kami hampir bersamaan berbicara, proyek itu. Kami berdua berhenti, dia sedikit tersenyum, kamu duluan. Bukan apa-apa, hanya saja hujannya deras. Aku mengucapkan kalimat bodoh, ya, dia mengangguk. Aku sudah selesai membaca proposal proyeknya, sore ini aku akan menemuimu untuk mendiskusikan saran perbaikan. Ok, percakapan berakhir datar, tapi makan bersama itu sendiri, seolah telah mendobrak batas tertentu. Sore harinya, dia memanggilku ke kantor, untuk urusan pekerjaan. Setelah selesai, aku hendak keluar. Dia memanggilku kembali, ada pesta minum-minum malam ini, perlu membawa asisten. Persiapkan dirimu, aku agak sibuk, Ji Bochang dan yang lainnya. Menyelamatkanmu, dia dan aku tidak bisa diabaikan. Jam 6:30. Tunggu aku di bawah perusahaan. Baik, setelah jam kerja. Aku berganti dengan satu-satunya setelan yang pantas, berdiri di bawah perusahaan menunggunya. Dia datang dengan mobil. Menurunkan kaca jendela, masuk, hari ini dia mengenakan gaun hitam pendek. Memakai riasan tipis, sangat cantik, cantik sampai aku sedikit ragu untuk menatap langsung. Di pesta minum-minum, aku tetap menjadi pengikut, tapi kali ini. Ia menyuruhku untuk lebih dekat dengannya. Ketika ada yang bersulang, ia akan berkata secara alami. Asistenku, Shen Qingzu, jago minum, suruh dia menemani Anda minum beberapa gelas. Aku sudah minum banyak, tapi dalam hati aku senang, seolah-olah akhirnya aku punya sedikit kelayakan untuk berdiri di sampingnya. Di tengah jalan ia pergi ke toilet. Aku sendirian di sudut makan kue kecil. Si Tuan Zhang itu, orang yang genit. Mendekat lagi, bukankah ini asisten kecil Direktur Liu? Kalian berdua sangat cocok. Cukup disayang ya, dibawa kemana-mana. Aku tidak memedulikan dia. Dia semakin bersemangat. Kenapa? Liu Ruyan memberimu imbalan apa? Begitu berbakti, kudengar kalian berdua sudah saling kenal sebelumnya. Jangan-jangan sesama daerah? Mainnya cukup liar. Aku meletakkan piring, menatapnya. Tuan Zhang, jaga bicaramu. Kenapa? Aku salah bicara? Dia mencibir, berpura-pura suci. Dia, Liu Ruyan, tidak bodoh. Aku mencengkeram kerahnya dan mendorongnya ke dinding. Coba kau katakan satu kata lagi tentang dia? Suaraku tidak keras, tapi tatapanku pasti bisa membunuh. Dia kaget, wajahnya memerah padam. Kau berani bertindak? Kau bisa mencoba apakah aku berani? Aku mendekatinya, merendahkan suara. Mulai sekarang menjauhlah dari Liu Ruyan. Dengar? Setelah selesai. Aku melepaskannya, merapikan jasku. Dia terengah-engah. Berusaha keras untuk memarahi tapi tidak berani. Kebetulan Liu Ruyan kembali, melihat pemandangan itu. Dia tertegun. Aku segera memasang senyum, lalu berjalan mendekat. Direktur Liu, Tuan Zhang sepertinya agak tidak nyaman, biar aku antar dia keluar menghirup udara segar. Sambil berkata begitu, aku setengah mendorong setengah memapah bajingan itu keluar dari aula. Saat kembali, Liu Ruyan menatapku. Ada apa? Tidak apa-apa, aku tertawa. Tuan Zhang kebanyakan minum. Aku akan membantunya sadar. Dia tidak bertanya lagi, tapi melihat tatapannya padaku. Agak rumit, lain kali jangan impulsif, ya? Mulutku bilang iya, tapi dalam hati aku berpikir, kalau terjadi lagi. Aku bahkan memukulnya. Pesta selesai. Aku mengantarnya pulang. Kali ini dia tidak menolak. Mobil berhenti di depan rumahnya. Dia tidak langsung turun. Hari ini, terima kasih, itu tugasku. Aku bilang, dia menoleh untuk melihatku, lampu jalan di luar jendela mobil bersinar masuk. Matanya berbinar Shen Qingzu, mari kita bicara. Jantungku berdebar. Apa yang harus datang pasti datang. Membahas apa? Membahas 3 tahun lalu. Kenapa kita putus? Nada bicaranya tenang. Tapi aku bisa merasakan penyesalan di dalamnya. Aku menarik napas dalam. Akulah bajingan itu. Saat itu aku merasa tidak pantas untukmu. Nilaimu bagus, latar belakang keluargamu bagus. Aku tidak bisa memberimu apa-apa, malah membebanimu. Kebetulan ada yang mengajakku keluar kota. Mereka bilang banyak peluang, cepat dapat uang. Jadi aku mencari alasan aneh untuk bertengkar denganmu, lalu pergi. Aku mengeluarkan sampah yang terkubur selama 3 tahun. Aku tidak berani menatapnya.
Aku tahu aku egois saat itu. Pengecut, 3 tahun ini, aku tidak pernah merasa baik. Liu Ruyan, maafkan aku. Mobil terasa hening. Aku bisa mendengar detak jantungku yang merobek, lama sekali. Dia tertawa kecil, dengan sedikit mencela diri sendiri. Shen Qingzu. Tahukah kau, aku lebih suka kau memberitahuku saat itu juga kau akan pergi berjuang. Membiarkanku menunggumu, bukannya mendorongku seperti itu. Aku malas menengoknya, matanya sedikit merah tapi tidak menangis. Aku membencimu selama 3 tahun, Shen Qingzu, kukira kau tidak pernah mencintaiku. Tidak, aku buru-buru membantah, aku justru karena terlalu menyukaimu, makanya takut merepotkanmu. Kata-kata ini terucap. Aku sendiri merasa lemah dan tidak berdaya. Sekarang bagaimana? Dia menatapku. Tanya, sekarang aku tertegun. Apakah sekarang kamu masih takut menundaku? Tanyanya dengan suara pelan. Tapi terasa seperti palu menghantam hatiku. Aku menatapnya, menatap orang yang kusukai bertahun-tahun. Yang telah mengecewakanku bertahun-tahun, dan kini akhirnya bisa sedikit mendekat. Takut darah naik ke kepala juga tidak masalah, kataku, suaraku sedikit serak. Aku tidak takut apapun sekarang, Liu Ruyan. Aku ingin mengejarmu lagi. Boleh, dia tidak bicara, hanya menatapku. Tatapannya seperti membawa kail. Lalu, dia tiba-tiba mendekatkan tubuhnya. Sangat dekat, sangat cepat, menyentuh bibirku, seperti sapuan bulu. Meninggalkan bekas ciuman kecil, aku benar-benar kaku, otakku kosong. Hanya tersisa rasa sentuhan dingin lembut di bibirku. Lihat bagaimana kamu bertindak. Katanya, mendorong pintu mobil, lalu keluar. Langkahnya tidak ringan, tidak menoleh ke belakang. Aku duduk di mobil tak bergerak lama. Aku menyentuh bibirku. Tadi, apakah itu mimpi? Sejak hari itu, hubungan antara aku dan Liu Ruyan memasuki masa ambigu yang aneh. Di kantor, dia tetap Direktur Liu, aku bawahannya. Tapi saat memerintahkanku melakukan sesuatu, tatapannya akan bertahan sedetik lebih lama. Saat memberiku dokumen, ujung jarinya akan tidak sengaja menyentuh tanganku. Setelah jam kerja, kami akan pulang bersama. Kadang kami makan bersama, kadang menonton film, seperti pasangan biasa berkencan. Tapi tidak ada yang terang-terangan. Aku akan mengantarnya pulang, di depan rumahnya. Berlama-lama tidak ingin pergi. Dia akan berkata, sudah larut. Naiklah, tapi matanya tersenyum. Suatu kali saat menonton film horor, dia sebenarnya tidak takut, tapi saat adegan menegangkan. Dia tanpa sadar akan mendekat padaku. Aku memeluk bahunya, dia tidak menghindar. Begitulah dia bersandar padaku sampai film selesai. Telapak tanganku berkeringat, lebih mendebarkan daripada film. Saat keluar wajahnya memerah, aku menggandeng tangannya. Dia menggenggam jemariku, jari saling mengunci, berjalan di jalanan malam. Lampu jalan memanjangkan lalu memendekkan bayangan kita, tidak ada yang bicara tapi hati terasa manis berbunga-bunga. Shen Qingzu, dia tiba-tiba memanggilku. Ya, aku lapar. Kami berbelok ke sebuah warung pangsit yang masih buka. Pangsit hangat disajikan. Dia makan sedikit demi sedikit, keringat halus muncul di sudut bibirnya. Aku memandangnya. Merasa hidup ini akan berharga jika bisa seperti ini. Kenapa melihatku? Dia menatapku. Cantik, aku berkata jujur. Wajahnya semakin merah, dia menunduk makan pangsit, tapi sudut bibirnya terangkat. Dalam perjalanan mengantarku pulang, dia mengemudi sangat lambat, sampai di depan rumahku. Dia tidak terburu-buru menyuruhku pergi. Musik lembut diputar di mobil, proyek hampir selesai. Dia berkata, ya, aku sedikit gugup, proyek ini selesai. Itu berarti kita akan jarang berinteraksi dalam pekerjaan secara terbuka. Setelah selesai, aku mungkin akan dipindahkan ke kantor pusat. Dia memandangi setir, suaranya tenang. Hatiku langsung tenggelam. Kalau begitu, selamat. Dia menoleh menatapku. Dengan tatapan yang sedikit, apa yang ingin kau katakan? Aku membuka mulut. Tenggorokanku tercekat. Aku tidak ingin kau pergi. Dia tidak berkata apa-apa. Hanya terus menatapku, membuatku panik. Aku bertindak nekat, membuka sabuk pengaman dan mendekat untuk memeluknya. Tidak seperti saat dia menciumku terakhir kali. Ciuman itu lembut tapi penuh, membawa semua kerinduan dan penyesalan dari 3 tahun ini. Dia terkejut sejenak, lalu mulai membalas ciumanku. Tangannya dengan lembut mencengkeram pakaian di dadaku setelah sekian lama akhirnya kami. Dahimu menempel di dahiku, terengah-engah. Jangan pergi. Suaraku serak sekali atau bawaku sekalian. Dia tersenyum, matanya berbinar, aku bercanda. Sementara tidak dulu Shen Qingzu kau bajingan. Tapi sepertinya aku masih menyukaimu pesta perayaan proyek. Semua orang mabuk Jibocang merangkul leherku dengan lidah bergumam. Shen Qingzu kau anak muda hebat berhasil menaklukkan direktur kami yang paling dingin. Hebat aku tertawa melihat ke arah Liu Ruyan yang tidak jauh. Dia dikelilingi beberapa rekan wanita dengan senyum di wajahnya matanya bertemu denganku.
Mengedipkan mata secara diam-diam saat bubar aku tentu saja yang mengantarnya pulang. Dia sedikit mabuk bersandar padaku sangat penurut. Ada bau alkohol bercampur aroma tubuhnya sedikit memabukkan. Sampai di rumahnya aku membantunya duduk di sofa pergi mengambilkan air untuknya. Saat kembali dia sudah menendang sepatu hak tingginya duduk menyamping dengan lutut ditekuk. Menatapku dengan mata berkaca-kaca Shen King Zuham. Apakah kita sudah bersama sekarang? Aku berjongkok menatapnya sejajar. Menurutmu bagaimana Direktur Liu? Aku sekarang di bawahmu. Tekanan sangat besar. Dia tertawa terbahak-bahak mengulurkan tangan mencubit pipiku. Sudahlah aku yang mengejar duluan. Aku meraih tangannya. Mencium telapak tangannya baik tertipu olehmu. Dengan rela dia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Lalu perlahan mendekat menciumku beraroma alkohol. Ciuman bergairah dalam kekacauan aku menekannya ke sofa. Tangan merayap masuk ke balik roknya menyentuh kulit halus dia sedikit bergetar. Tidak menolak malah membalas semua terjadi begitu saja. Jantungku berdebar lalu memeluknya lebih erat. Aku juga mencintaimu. Liu Ruyan lebih dari sebelumnya lebih dari kapanpun. Setengah tahun kemudian aku dipindahkan ke posisi baru bertanggung jawab penuh atas sebuah proyek. Tidak perlu melapor langsung padanya lagi. Tekanan kecil dari hubungan di kantor juga hilang. Kita bisa berkencan secara terang-terangan. 477 di akhir pekan, kita pergi berbelanja bersama. Dia memilih buah, aku mendorong troli. 478, hei, makan apa malam ini? Kami bisa berdiskusi selama setengah jam. Seperti pasangan biasa, dia yang memasak. 479 aku berharap dia meringkuk di sofa membaca dokumen, dan aku bermain game di sampingnya. 480 sesekali mendongak melihat wajah seriusnya dari samping. Dia bergegas kembali setelah rapat, mencium keningku. 481 memberiku obat, merebus bubur nasi putih, aku demam tak sadarkan diri. 482 memegang tangannya erat, Yan jangan pergi. Dia tertawa tanpa daya. 483, aku tidak akan pergi, kamu tidurlah yang nyenyak. Saat aku bangun, 484 aku menemukan dia tertidur pulas di tepi ranjang. Tangannya masih kugenggam. Saat itu, 485 hatiku luluh lantak. Saat musim semi tiba, kami mengambil cuti tahunan, 486 pergi berlibur bersama. Di tepi pantai, saat senja, 487 pantai tidak ramai, matahari terbenam mewarnai permukaan laut menjadi keemasan. Kami berjalan bergandengan tangan, 488 ombak berdesir lembut membasahi pergelangan kaki kami. Aku berhenti, menghadapnya, 489 mengeluarkan cincin yang sudah kupersiapkan dari saku, berlutut dengan satu kaki. 490 dia tertegun, menutup mulutnya dengan tangan, matanya langsung memerah. 491, King Zhu. Kataku menatapnya, suaraku sedikit bergetar, 492 tapi sangat tegas. 3 tahun lalu, aku membuat kesalahan bodoh, kehilanganmu. 493, terima kasih karena masih memberiku kesempatan, dan menerimaku kembali. Hari-hari mendatang, 494 aku tidak ingin berpisah darimu sehari pun lagi. Beri aku status, ya, 495, nikahi aku. Dia tidak berkata apa-apa, air mata mengalir. 496, kamu bersedia. Mengangguk, mengulurkan tangan, aku memasangkan cincin di jari manisnya. 497 ukurannya pas. Aku berdiri, di akhir pekan, kita pergi berbelanja bersama. Dia memilih buah, aku mendorong troli. 478 hei, makan apa malam ini? Kami bisa berdiskusi selama setengah jam. Seperti pasangan biasa, dia yang memasak. 479 aku berharap dia meringkuk di sofa membaca dokumen, dan aku bermain game di sampingnya. 480 sesekali mendongak melihat wajah seriusnya dari samping. Dia bergegas kembali setelah rapat, mencium keningku. 481 memberiku obat, merebus bubur nasi putih, aku demam tak sadarkan diri. 482 memegang tangannya erat, King Zhu jangan pergi. Dia tertawa tanpa daya. 483 aku tidak akan pergi, kamu tidurlah yang nyenyak, saat aku bangun. 484 aku menemukan dia tertidur pulas di tepi ranjang. Tangannya masih kugenggam. Saat itu, 485 hatiku luluh lantak. Saat musim semi tiba, kami mengambil cuti tahunan. 486 pergi berlibur bersama, di tepi pantai, saat senja. 487 pantai tidak ramai, matahari terbenam mewarnai permukaan laut menjadi keemasan, kami berjalan bergandengan tangan. 488 ombak berdesir lembut membasahi pergelangan kaki kami. Aku berhenti, menghadapnya. 489 mengeluarkan cincin yang sudah kupersiapkan dari saku, berlutut dengan satu kaki. 490 dia tertegun, menutup mulutnya dengan tangan, matanya langsung memerah. 491 Shen King Zhu, aku menatapnya, suaraku sedikit bergetar. 492 tapi sangat tegas. 3 tahun lalu aku membuat kesalahan, kehilanganmu. 493 terima kasih karena masih memberiku kesempatan, dan menerimaku kembali. Hari-hari mendatang.
494 Aku tidak ingin berpisah darimu sehari pun lagi. Beri aku status, ya? 495 Nikahi aku. Shen Qingzu tidak berkata apa-apa, air mata mengalir. 496 Dia akhirnya mengangguk, mengulurkan tangan, aku memasangkan cincin di jari manisnya. 497 Ukurannya pas. Aku berdiri, hei, apa yang bisa kita diskusikan selama setengah jam untuk makan malam? Seperti pasangan biasa, dia memasak. Aku harap, dia meringkuk di sofa membaca berkas, sementara aku bermain game di sampingnya. Sesekali mendongak melihat profilnya yang serius, dia buru-buru kembali setelah rapat, mencium dahiku. Memberi saya obat, memasak bubur nasi, saya demam tak sadarkan diri. Memegang tangannya tidak melepaskannya, Qingzu jangan pergi, dia tidak tahu harus tertawa atau menangis. Aku tidak pergi, tidurlah nyenyak, saat aku bangun. Dia tertidur di tepi ranjang, tangannya masih kupegang, saat itu. Hatiku melunak tak terkira, di musim semi, kami mengambil cuti tahunan. Pergi berlibur bersama, di tepi laut, saat senja. Pantai sepi, matahari terbenam mewarnai laut keemasan, kami berjalan bergandengan tangan. Ombak membelai pergelangan kaki dengan lembut. Aku berhenti, menghadapnya. Mengeluarkan dari kantong, cincin yang sudah lama kusiapkan, berlutut dengan satu kaki. Dia terkejut, menutup mulutnya, matanya langsung memerah. Shen Qingzu, aku menatapnya, suaraku sedikit bergetar. Tapi sangat mantap. 3 tahun lalu aku membuat kesalahan, kehilanganmu. Terima kasih kau masih mau memberiku kesempatan, memungutku kembali. Hari-hari ke depan. Aku tidak ingin berpisah lagi sehari pun beri aku status, ya? Nikahi aku. Shen Qingzu tidak berkata apa-apa. Air mata jatuh. Dia akhirnya mengangguk, mengulurkan tangan. Aku memasangkan cincin di jari manisnya. Ukurannya pas. Dia berdiri dan memeluknya erat.